Baiklah adik-adik, ini pertemuan kita yang kedua ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita janjikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang materi yang akan saya sampaikan mengenai kelainan refraksi. Jadi kalau kita tahu kelainan refraksi itu apa saja sih gitu ya. Jadi tentu kita harus tahu dulu kelainan refraksi itu di mana sinar yang masuk itu tidak tepat dijatuhkan di tempat yang seharusnya kita bisa melihat normal. Dia bisa dijatuhkan di depan panca bola mata, bisa di belakangnya, sehingga tidak difokuskan pada tempatnya. Kita harus bantu dengan kekuatan lensa tertentu, jenis lensa tertentu supaya bayangan itu bisa jatuh pada tempat yang kita inginkan dan pasien bisa melihat dengan jelas. Kalau kita lihat di sini bahwa kelainan refraksi itu sangat ditentukan oleh adanya panjang bola mata. Jadi pada pasien yang bola matanya lebih pendek, sumbu bola matanya itu seperti kita tahu tentu bayangan itu akan dijatuhkan di belakang bola matanya. Dan untuk menggeser ke depan tentu kita perlu kekuatan lensa tertentu. Nah juga kalau kita lihat di sini ada lagi kelainan refraksi yang sinar itu juga dijatuhkan pada panjang bola mata yang panjang. Tentu sinar itu tidak bisa dijatuhkan di tempat yang seharusnya, dia dijatuhkan di depan di depan syaraf mata, dan hal ini kita sebut makula ya. Jadi dia di depannya, sehingga kita perlu juga lensa tertentu untuk memundurkan bayangan tersebut sehingga bisa lebih jelas. Nah, jadi pada yang bola mata yang sumbunya panjang tadi, yang sinarnya jatuhnya tentu di depan dari syaraf matanya tadi, dari makula yang kita sebut, itu kita sebut miopia, atau kalau biasanya disebut juga mata minus ya. Dan kalau yang bola matanya itu lebih pendek, sumbu bola mata yang lebih pendek, bayangan itu akan jatuh di belakang bola mata. Biasanya kita akan kita sebut itu suatu hipermetropia, dan biasanya kita perlukan lensa berkekuatan positif untuk supaya bisa bayangan itu bisa dimundurkan ke belakangnya sehingga bisa melihat lebih jelas. Nah juga ada yang kelainan refraksi yang kita sebut astigmatisme. Apa itu? Ya, orang suka sebut kelainan matanya ini apa? Silinder misalnya kan. Nah itu terjadi apabila sinar itu dijatuhkan tidak pada satu titik. Jadi dia bisa di depan, bisa ada di belakang, atau dia tepat pada syaraf matanya, atau dia bisa di belakang. Jadi tergantung jenis astigmatismenya. Dan satu lagi kelainan refraksi adalah yang kita sebut presbiopia. Presbiopia itu biasanya terjadi pada orang di usia 40 tahun, di mana kita lihat lensa itu sudah mengalami kekakuan dia untuk memipih atau mencembung, sehingga sinar itu perlu untuk melihat dekat kita perlu bantuan kacamata positif, karena sinar itu dijatuhkan tidak pada tempatnya, dia lebih di depan bola matanya karena sinar lensanya tidak mampu jadi cembung maksimal sehingga bayangan itu jatuh di depan. Kita perlu bantu dengan lensa positif sehingga dia bisa dijatuhkan di tempatnya ya, atau di makula. Jadi kita tahu kelainan refraksi itu ada yang kita sebut miopia, ada yang kita sebut hipermetrop, ada yang astigmatisme, dan ada yang disebut presbiop. Nah pada satu pasien biasanya bisa saja dia ada miop juga ada presbiop gitu ya, atau dia ada hipermetrop, dia ada presbiop juga karena faktor usia misalnya, atau bisa saja dia ada miopia juga dan ada astigmat juga, atau dia cuma astigmat saja ada presbiop. Jadi bisa ya kombinasi itu. Ya, nah ini di sini kita lihat bahwa pada miopia apa yang terjadi itu kalau bola matanya, sumbu bola matanya ini panjang sehingga sinar itu kita lihat dijatuhkan tidak pada tempatnya ya. Kalau kita lihat dia di sini ya, di depan, maksudnya jatuh di sini, dia ada di depan. Nah itu tentu pasiennya akan mengeluh melihatnya kabur. Nah kalau kita bantu dengan lensa, biasa ini kita sebut miopia ya. Jadi atau kita juga sering disebut kesulitan untuk melihat jauh. Nah biasanya dengan dibantu dengan lensa spheris negatif, bayangan itu akan digeser ke makula tadi sehingga pasien bisa melihat dengan jelas. Itu pada miopia ya. Yang berikutnya kita lihat pada miopia ini kita akan bisa bagi. Ada yang miopia ringan, di mana kalau misalnya dia minusnya
paling banyak minus 3 dioptri ya. Jadi itu kita, dan tidak ada astigmat, misalnya dia kita sebut simplex ya, dan ada miopia simplex, dan ada lagi miopia sedang, itu kalau derajat refraksinya minus 3 dioptri sampai minus 6 dioptri. Dan pada yang minusnya itu sampai dengan 6 dioptri atau lebih, itu kita sebut miopia berat ya. Nah sekarang yang kalau apa saja yang kita bisa lakukan pada pasien miopia ini, biasanya kita harus kita terangkan betul ya pada pasien ini, dia harus dikoreksi dengan kacamata. Jadi sering kalau kita lihat pasien dia menolak memakai kacamata, kita bisa terangkan bagaimana kalau dia tidak menggunakan kacamata, tentu dia kelihatannya akan melihat jauh itu akan kabur. Tentu itu akan sangat mengganggu tentunya ya. Jadi kita harus terangkan bahwa dia memerlukan kacamata, dengan juga kita harus bagaimana merawatnya, posisi membaca juga harus kita terangkan ke pasien. Dan kalau misalnya dia cukup miopianya cukup tinggi dan pasiennya mungkin tidak nyaman dengan kacamata, bisa saja kita lakukan tindakan sering disebut itu di laser gitu. Sebenarnya ada yang kita sebut keratotomi radial ya, dan ada juga selain sekarang ini yang lebih terkenal operasi lasik ya, dan juga bisa saja lensanya kita angkat juga, karena jadi tadi bayangan itu pada ini tentu pada miop yang tinggi. Yang selanjutnya yang pada hipermetrop tadi kita sudah lihat bahwa bola matanya pendek, bayangan sumbunya ya, jadi dia sinarnya itu di belakang, kita memerlukan kacamata positif supaya bayangan itu bisa digeser ke makulanya. Berikutnya mungkin ya, di sini adalah hipermetrop tadi ya, jadi ada tadi sudah saya terangkan mungkin, dan yang lainnya adalah astigmatisme misalnya, di mana di sini kita lihat bayangan itu jatuh nggak di satu titik ya, jadi di macam-macam titik di sini ya. Nah tentu kita perlu kacamata, tentu kacamatanya bukan plus atau minus seperti yang biasa, itu ada kacamata silinder yang kita sebut ya, di mana dia hanya memperkuat bayangan yang jatuh tidak pada tempat itu supaya dia jatuh di satu titik. Ya, biasanya astigmat kita sebut ya, atau silinder ya. Ya, mungkin silinder ini juga biasanya walaupun ukurannya kecil sering menimbulkan keluhan buat pasien, mungkin sakit kepala ya, juga pusing ya, dan tapi juga selain kelihatannya tidak jelas. Tapi kalau pada mata miop itu biasanya dia hanya rabun lihat jauh, tapi dia dekat tidak masalah, dan biasanya dia tidak ada rasa pusing ya. Selanjutnya yang presbiop tadi juga sudah kita terangkan, sudah saya terangkan ya, bahwa itu karena kemampuan lensa tadi yang tidak mampu untuk mencembung dan memipih tadi, sehingga dia bayangan itu tidak jatuh pada makula, sehingga kita bantu dengan lensa positif untuk menggeser bayangan itu ke depan, sehingga pasien bisa membaca dengan nyaman. Yang biasanya tentu pada usia di atas 40 tahun ya. Presbiop tadi sudah kita biasanya kita lakukan koreksi pada usia 40 tahun dengan plus 1, usia 45 tahun dengan plus 1,5, usia 50 tahun dengan plus 2 dioptri, dan usia lebih dari 60 tahun itu plus 3. Tentu ini ukuran yang kita tambahkan ke kacamata kelainan refraksi untuk jauhnya ya. Jadi bisa saja orang misalnya jauhnya sudah ada plus 1, tapi dia usia 40, harus kita tambahkan plus 1 lagi. Tentu kalau kita ukur kekuatan lensa bacanya itu sudah plus 2 gitu. Atau sebaliknya, orang usia 40 tahun dia ada minus 1, kita harus tambahkan lagi plus 1 untuk baca. Mungkin dia lebih nyaman tanpa kacamata, karena kalau kita tahu plus 1 jumlah aljabar dari min 1 dan plus 1 itu tentu akan 0 ya. Jadi demikian seterusnya. Jadi ini sangat tergantung dengan usia.